Join ya, baru 7 dari 38. Yuk, boleh langsung klik di kolom chat atau ya Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layarnya Bapak Ibu masing-masing. Yuk, kita main dulu. 5 menit aja, nggak lama-lama ya. Hey, ngetes kemampuan kita, ngetes ingatan kita ya tentang produk MSP ya. Nggak susah-susah kok pertanyaannya ya. Oke, 16 partisipan sudah join. Oke, mantap. Sudah 20 peserta yang join ya dari 42. Saya nggak bisa buka lama-lama ya teman-teman ya. Jadi saya akan start tepat 6.40 ya. Jadi masih ada waktu 2 menit bagi teman-teman yang masih mau join. Oke, 18.40 saya akan start kuisnya ya. Oke, baru separuh, baru 21 partisipan yang join ya. Belum saya start ya, ibu-ibu ya, bapak-ibu ya. Jadi santai aja dulu. Oke, 1 menit lagi saya tunggu, masih 21 partisipan. Boleh langsung klik di kolom chat ya, atau teman-teman boleh share barcode yang ada di layar. Yuk, silakan. Oke, aman Bapak Ibu? Oke, 30 detik lagi saya akan mulai ya. Oke, dari 45 sudah 27 partisipan. Oke, langsung saja saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. 5 menit saja waktunya ya Bapak Ibu.
3, 2, 1. Saya end ya. Oke, kita cek nih siapa yang terbaik. Wih, Nisa Fitri, Budi, dan Buriana. Tepuk tangan ya untuk teman-teman ini ya. Tapi mohon maaf nggak ada hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman, secara keseluruhan ya ada 60 ya, 60 yang menjawab dengan benar gitu ya. Nah, kita cek nih akurasinya nih. Berapa persen manfaat tahunan MSP dolar masa pertanggungan 20 tahun? Wis. Ternyata masih banyak yang keliru nih. Ada yang jawab 15, 20, ada yang jawab 8 ya. Dan 15 pemain menjawab benar yaitu 11%. Oke. Next. Metode underwriting apa yang digunakan pada produk MSP? Wah, masih ada yang jawab SIO, DIO. Wah, Dio ini siapa? Dio ini ya. Oke, next. Berapa persen besar manfaat MSP ketika tertanggung meninggal di tahun polis ketiga? 60% dari manfaat tahunan yang seharusnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di belakang di materi akan saya munculkan dan Bapak Ibu boleh capture. Berapa lama masa pembayaran produk MSP? Masih ada yang salah, tapi nggak apa-apa ya. Ini nggak ada salah dan benar, mending salah di sini daripada salah di hadapan nasabah. Betul ya, 92% menjawab benar, yaitu 5 tahun. Oke, berapa persen manfaat tunai tahunan produk MSP dolar? Pertanggungan 20 tahun jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan. Berarti berapa Bapak Ibu? 11 ditambah 5 ditambah 5 ya. Jadi 11 tambah 10% ya. Kasarannya seperti itu. Yaitu 21% dari premi dasar tahunannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berapa usia masuk maksimal tertanggung produk MSP? Gampang banget ya, 80 ya. Satu-satunya produk di Manulife saat ini yang punya usia masuk paling tua gitu ya. Di beberapa produk yang lain dibandingkan dengan produk. Berapa persen manfaat tahunan selanjutnya MSP dolar jika tertanggung meninggal dunia karena sakit? Ingat, karena sakit ya, berarti meninggal dunia biasa, yaitu 16% premi tahunan ya. Oke, next. Berapa pilihan masa pertanggungan produk MSP? Hanya ada 3 ya, 10, 15, dan 20 tahun saja. Kalau milih 15, 25, dan 35 ini berarti dikiranya MPS Flexi ya, bukan ya, ini MSP Flexi. Jadi ini bukan MPS Flexi Bapak Ibu ya. Nah, ada yang jawab 20 dan 30 tahun nih, ini malah MDLA Plan A nih ya. Oke, berapa persen manfaat dari premi dasar tahunan MSP rupiah masa pertanggungan 15 tahun? 20% menjawab, 20 player menjawab 17,5 ya. Sedikit. Berapa persen dari premi dasar tahunan manfaat tahunan MSP dolar masa pertanggungan 10 tahun? Yes, 5% ya. Jawaban betulnya Bapak Ibu. Oke, silakan dicermati sendiri ya. Salahnya Anda ada di mana ya. Nilainya berapa, kelirunya ada berapa ya. Yuk mari kita perbaiki bareng-bareng ya. Mari kita perbaiki bareng di malam hari ini. Oke, saya nggak akan lama-lama Bapak Ibu menyita waktunya teman-teman ya. Maksimal ya jam 7 lah selesai ya. Atau bisa lebih cepat lagi gitu ya. Paling setengah 7 saya sudah selesai gitu ya. Oke. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa malam hari ini kita akan belajar yang namanya Manulife Saving Protector. Ya, apa sih sebenarnya Manulife Saving Protector ini? Nah, banyak dari kita ya, ternyata 40% masih belum menguasai produk ini, Bapak Ibu. Ya, buktinya keliru tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bisa bilang bahwa MSP ini merupakan produk ya, merupakan produk yang bisa dibilang dia itu merupakan produk yang memberikan jaminan kepastian di tengah ketidakpastian yang baik. Ya karena apa? Nanti di belakang ada jawaban. Ya. Oke. Oke, pertama kita harus pahami dulu kebutuhan nasabah. Ini selalu saya bawakan ya, Bapak Ibu ya. Selalu saya bawakan supaya teman-teman ingat gitu ya. Nah, tetapi menurut teman-teman semua boleh jawab di kolom chat. Kalau melihat spesifikasi dan fitur produk MSP, posisi ideal MSP itu ada di sebelah mana sih Bapak Ibu? Ayo, ada di piramida kebutuhan yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Boleh jawab di kolom chat? Boleh tulis di kolom chat? Menurut teman-teman semuanya, MSP
Manulife Saving Protection ini ya itu ada di idealnya ada di tangga kebutuhan yang mana. Bu Stella menjawab 5. Good, Bu Stella, thank you. Bu Safitri menjawab 5. Emang nggak bisa ya buat proteksi pendidikan ya? Padahal menurut saya, kalau orang beli MSP baru menikmati tahapannya di tahun ke-7 gitu ya, terus meninggal dunia, ini masih punya dana pendidikannya itu sampai bertahun-tahun berikutnya, Pak Ibu. Ya, ternyata semuanya ini nih. Ternyata semuanya kompak 5 ya, sip ya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke. Seperti biasa Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan juga bahwa setiap manusia berumur panjang akan melewati beberapa tahapan kehidupan. Ya, mari kita bagi menjadi 3 tahapan kehidupan. Yang pertama adalah mulai dari lahir, dia sudah memerlukan biaya Bapak Ibu. Ya, yang merah ini biaya ya Bapak Ibu ya. Biayanya tetap semakin bertambahnya usia tidak semakin rendah, tapi semakin tinggi nih, ya, semakin naik biaya. Oke, dari mulai sebelum bekerja, kemudian bekerja produktif ya, dan masa tua sampai meninggal dunia. Ya. Jadi ada 3 tahapan kehidupan, Bapak Ibu. Jika dilihat dari penghasilan, Bapak Ibu ya, ternyata penghasilannya itu rendah, Bapak Ibu ya. Masa seseorang mengumpulkan penghasilan itu sangat-sangat rendah, Bapak Ibu, sangat-sangat pendek ya. Nah, sedangkan yang namanya kebutuhan semakin meningkat, Bapak Ibu ya. Oke, sedangkan masa mencari duit itu singkat aja nih. Dari mulai lulus kuliah sampai boyoknya ya punggungnya itu sakit, Bapak Ibu ya, atau saat pensiun ya. Nah, apa jadinya jika ketika kita sudah mengumpulkan uang banyak terjadi risiko gitu ya. Nah, mari kita sama-sama ya belajar. Oh ini kurang A ya, mohon maaf ya. The Beauty of Manulife Saving Protector MSP ya di level up pada malam hari ini. Saya mungkin boleh sharing kepada Bapak Ibu semua ya. Saya yakin ya Bapak Ibu punya sisi ya, punya banyak sisi untuk menjual MSP ini. Tapi saya malam hari ini pengen sharing ya. Pengen sharing ada 7 sales idea ya atau 7 pendekatan utama yang bisa teman-teman pakai atau jadikan referensi atau jadikan guideline gitu ya Bapak Ibu ya untuk menjual MSP ini. How to sales MSP ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, oke. Saya pengen tanya dulu di kolom chat. Menurut teman-teman, yes, Bu Stella ngomong, ya bisa juga untuk proteksi pendidikan. Oke. Ada yang mau tulis lagi di kolom chat selain untuk pendidikan ya? Apa sih yang bisa dijawab ya kebutuhan nasabah ini oleh MSP? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Jadi kita jual problem nih ceritanya ya. Kita jual problem ke nasabah, betul ya? Kita jual problem ke nasabah. Ingat, teman-teman sebagai agen asuransi ya, bukan menjual fitur dan benefit produk, bukan Bapak Ibu ya, tetapi menjual problem ya. Sekarang saya pengen tanya ke teman-teman nih, problem apa yang bisa muncul yang bisa dijawab dengan MSP? Yuk. Oke, untuk pensiun. Oke. Ayo, problem apa? Modal kerja untuk generasi berikutnya. Yes, setuju. Buat biaya hidup lansia. Oke, itu problem ya, Budi Bani ya. Angpau buat anak cucu. Keren banget nih. Untuk biaya kesehatan tahunan. Oh, keren. Keren. Dana pensiun, tabungan dana pendidikan. Persiapan biaya usia tuh. Biaya usia tua. Oke. Saya setuju sih. Ini semua merupakan problem ya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa ya, setiap Bapak Ibu ke nasabah selalu jual problem supaya dia sadar dan kita munculkan. Padahal kita punya obatnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi problem apa? Saya tulis nih kalau di kolom chat nih. Problem apa yang bisa diatasi oleh MSP? Nah, Bu Mimip jawab tuh. Bayar kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan, bayar PLN, PDAM, dan lain-lain. Oke. Jawabannya nggak ada yang salah. Semuanya benar Bapak Ibu. Ya, jadi ingat kita berangkat dari problem. Kamu itu punya problem ini loh. Kamu itu punya problem ini loh. Aku bisa mengatasinya. Dan ya, setelah beberapa kali berdiskusi ya, riset dan lain sebagainya, saya malam hari ini ingin share 7 problem ya yang dimiliki oleh nasabah yang bisa dijawab oleh MSP. Ya, yang pertama, dengan MSP Anda bisa membeli waktu. Nanti di belakang saya jelaskan.
Dengan MSP lebih tahan inflasi, MSP sebagai solusi waris anti sengketa dan konflik, MSP untuk dana pengeluaran rutin yang sudah disebut oleh Bung Mimit, opsi diversifikasi investasi yang stabil dan terjamin. Oke, karena zaman sekarang nggak ada yang terjamin ya. MSP sejenis trust fund untuk ketahanan finansial jangka panjang, MSP sebagai sumber penghasilan setelah pensiun dan penjaga gaya hidup. Oke, yang pertama nih, kok bisa Mas Rian MSP ini bisa membeli waktu? Ya, Bapak Ibu pasti pernah deh dengar hal-hal seperti ini. Setuju ya? Setuju ya? Ini fakta nih ya. Dan yang terbaru kemarin, istri-istri TNI menggugat ya karena apa? Uang arisan, uang apa? Uang pensiunnya ditipu oleh arisan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pensiunan-pensiunan di Indonesia ini itu tidak punya jaring pengaman yang aman. Dalam artian, ketika dia pensiun dapat 1 miliar misalkan atau dapat 2 miliar, ya sudah uang yang dimiliki hanya itu. Karena apa? Karena lemahnya literasi keuangan atau literasi investasi. Jadi kaget ketika punya 1 miliar ya, bingung nih mau diinvestasikan, harus segera diinvestasikan supaya nggak habis, supaya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya apa? Karena tidak punya waktu untuk berpikir, ya ini mau ditaruh di mana duit pensiunannya, maka yang ada adalah ditawarin temannya ikut investasi, mau. Ditawarin kerjasama ini mau, ditawarin arisan ini mau. Hingga apa? Risiko ketipunya sangat-sangat besar. Risiko gagal usahanya sangat besar, Bapak Ibu. Maka, yuk silahkan Bapak Ibu, teman-teman, cari nasabah-nasabah atau cari rekan teman eh, klien ya, yang masa pensiunnya itu kurang 10 atau 5 tahun ya. Bilang ke teman-teman. Kamu nanti kalau pensiun, kalau ke calon nasabahnya ya, kamu kalau nanti pensiun dari kantormu ini dapat berapa? Let's say, ya namanya Bapak Andalan, punya uang pensiun 1 miliar dari perusahaan tempat bekerja. Ya. Terus kamu mau kerja apa setelah pensiun? Kebutuhan harianmu gimana untuk memenuhinya? Ya dari uang pensiun itu saya putar. Ya. Oke, kamu emang ada pengalaman buat usaha? Oh tentu tidak gitu kan ya. Oke, gini aja deh. Mumpung kamu masih 5 tahun lagi pensiun, tabung sekarang ke aku. Nanti apa? Nanti saat kamu pensiun, uang 1 miliarmu dari perusahaan, ya simpan dulu. Sambil kamu belajar tentang investasi, tentang usaha. Tuh. Terus gimana nanti uang saya waktu eh, pensiun ya, pemasukan sehari-hari dapat dari mana? Tenang, Manulife yang membayarkan kehidupan sehari-hari. Ya, makanya kamu tabung sekarang. Ya, mumpung kamu masih punya duit, 5 tahun lagi kamu pensiun, 7 tahun lagi kamu pensiun. Nih, kamu jadi punya waktu untuk apa? Untuk memikirkan uang pesangon pensiunmu yang 1 miliar, 2 miliar itu mau diapakan. Ya, nah kamu akan mendapatkan pengembangan yang keren banget, setara 1,17%. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan nasabah punya kesempatan untuk berpikir selama berapa tahun nih? Selama 11 tahun Bapak Ibu. Uang 1 miliarnya ditaruh dulu deh aman. Ya dia nggak usah mikirin kebutuhan sehari-harinya karena sudah dapat dari Manulife. Ya, oke. Itu sales idea yang pertama atau ya value proposition produk ini yang pertama. Next, dengan MSP lebih tahan inflasi. Maksudnya gimana, Mas Rian? Nah, MSP bisa sebagai menjaga nilai uang atau meminimalisir dampak inflasi. Jadi inflasinya 5% nih, ya. Katakanlah let's say ya setiap tahun. Dapat dari MSP pengembangan 3 sampai 4%. Ya kan berarti kan ada eh, dampak yang diminimalisir di situ. Betul ya? Oke, mari kita cek Bapak Ibu, ya. Ini terutama untuk USD dollar ya. Kita ngobrolnya untuk USD dollar dulu. Nih, suku bunga di beberapa bank berbeda untuk USD itu kurang dari 100.000 dolar itu 0,75% Bapak Ibu untuk 1 bulan dan 6 bulan ya, sangat kecil ya, sangat kecil ya Bapak Ibu ya. Nah sedangkan teman-teman coba lihat nih ya, kurs tengah ya berarti kurs jual kurs beli ya dibagi dua. Pilih tengah-tengahnya ya Bapak Ibu ya, makanya disebut kurs tengah ya. Selisih antara jual dan beli ya Bapak Ibu ya. Nah 2000 sampai 2018 atau 18 tahun terakhir itu memang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi secara garis besar, trennya meningkat Bapak Ibu. Ya, bayangin kalau sekarang beli MSP dolar, 20 tahun lagi trennya nih meningkat nih. Ya.
Nah, mari kita cek nih. Historical, ini yang bikin BDM Malang ya, Mbak Pinga. Thank you, Mbak Pinga. Tapi nggak tahu beliaunya nggak hadir kayaknya malam hari ini. Kita cek historis nilai tukar USD terhadap IDR. Mbak Pinga membuat ya, atau mencari ini, Bapak Ibu. Ya, selama dari tahun 2004 sampai 2023, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun kursnya ya, Bapak Ibu ya. Tetapi ketika di rata-rata, secara total itu naik 2,9% setiap tahunnya, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa dolar meskipun setiap tahun naik turun, naik turun, naik turun, tapi secara garis besar ya, itu mengalami kenaikan setiap tahunnya ya, itu 2,9% ya selama 20 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan APBN 2025 sendiri ya saat itu ya ini bikin materinya awal tahun yang lalu ya. Itu memprediksi bahwa dolar ini akan jadi 16.000 US dollar. Silakan cek ya sekarang berapa ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang diberikan oleh MSP ini bisa jadi jawaban untuk menjaga nilai atau dampak inflasi bagi nasabah Bapak Ibu. Ya, nanti di belakang ada perbandingannya ya atau pengembangannya berapa. Oke. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, nah, MSP sebagai solusi waris anti sengketa dan konflik. Loh, kok bisa Mas Rian? Nih, lihat sendiri beritanya. Ya, ini saya nggak mengada-ngada Bapak Ibu ya. Saya nggak mengada-ngada, ini saya lihat sendiri ya beritanya nih. Gara-gara tanah warisan kakak bunuh adik kandung. Sel terakhir belakangan ya. Diduga gara-gara warisan adik bunuh kakak di Pamulang. Fakta-fakta ibu dan anak tewas dibacok. Kakak gara-gara warisan. Sebentar ya, ada yang minta presensi ya Bapak Ibu ya. Saya kirim dulu presensinya di kolom chat. Nah, bentar nih ya, minta tolong teman-teman semuanya untuk jangan lupa mengisi presensi ya. Karena saya hari ini sendirian ya Bapak Ibu. Region 2, trainernya tinggal dua ya. Karena yang dua sudah resign gitu ya. Tinggal saya dan Mbak Diana. Jadi Mbak Diana tugas CG, saya tugas di level up gitu ya. Besok gantian nih. Oke, Bapak Ibu. Ya, loh, terus kok bisa MSP sebagai solusi waris anti sengketa dan konflik, Mas Rian? Yes, ya karena asuransi ini bukan bukan ikut hukum waris, Bapak Ibu, ya, bukan ikut hukum waris, ya. Apa, Bapak Ibu? Kita memberikan manfaat sesuai dengan apa yang tertera di polis. Setelah itu mau dibagi seperti apa itu terserah masing-masing. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu ya bahwa penerima manfaat yang ada di polis itu sudah terbagi-bagi dan sudah jelas Bapak Ibu. Sehingga apa? Efek pembagian waris ya yang mana itu tadi ya di berita sebelumnya ya ada sengketa dan konflik berebut dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir Bapak Ibu. Contoh Bapak Andalan usia 40 nih. Dia beli MSP 15 premi 10.000 per tahun. Ya. Ternyata ketika tiba-tiba meninggal dunia ya Bapak Ibu ya karena kecelakaan, maka setiap tahunnya ya ahli waris akan yang tertulis ya ahli waris yang tertulis itu akan mendapatkan 1.800 US dollar per tahun selama 10 tahun. Dalam arti apa Bapak Ibu? Dalam arti pembagiannya, distribusi asetnya itu menjadi lebih mudah ya dengan yang namanya MSP Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin ya silakan sih kalau nasabah mau menyiapkan deposito ya, mau menyiapkan tanah ya, mau menyiapkan sawah dan lain sebagainya itu it's okay. Tidak ada yang salah. Tapi coba nih, diversifikasi persiapan warisan dengan MSP Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kita tahu ya, beberapa agent bilioner kita juga pernah cerita ya. Salah satunya Bu Tere ya, Bu Tere Siawati Tenggoro. Itu beliau sering cerita kalau jual MSP ini pasti berangkatnya ya. Beliau tadi share juga berangkatnya dari apa Bapak Ibu? Dari eh uangmu itu nggak selamanya punyamu loh. Loh kok bisa? Yes. Uang yang ada di tabungan itu bisa sewaktu-waktu di-freeze atau dibekukan. Ketika apa? Ketika yang punya tabungan ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya udah, ahli waris harus repot-repot membuktikan di pengadilan dan lain sebagainya. Ya, prosesnya sangat rumit, Bapak Ibu. Ya, prosesnya sangat ribet, teman-teman. Ya, dan rawan sengketa tentunya. Mari kita sadarkan kepada nasabah. Uangmu jangan seluruhnya 100% disimpan di rekening.
Jangan 100% disimpan di deposito. Ayolah, sebagian aja simpan di MSP. Ya, problem. Kita jual problem ya. Kalau kamu nanti meninggal dunia ya ada apa-apa ya, kamu mendapatkan problem seperti itu, ya, kemudian tidak bisa dicairkan, bagaimana penghasilan keluargamu ke depannya. Dengan MSP ini bisa jadi solusi Bapak Ibu ya untuk pemenuhan kebutuhan tanpa takut di freeze atau ditahan oleh Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk, langsung masuk, langsung masuk. Ya, jelas keunggulannya lebih daripada deposito, Ibu. Oke, ya jadi ingat yang kita jual adalah problem dan problem-problem yang bisa diatasi oleh MSP itu ada 7. Ya, kita sudah yang di nomor 3 nih. Sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 4, Bapak Ibu. Tadi Bu Mimip sudah bilang, sudah sharing di kolom chat bahwa MSP ini bisa untuk dana-dana pengeluaran rutin yang pasti harus dikeluarkan, ada atau tidaknya pencari nafkah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kita coba bahas MSP untuk dana pengeluaran rutin loh. Cara kerjanya seperti apa sih Mas Rian? Ini Bapak Ibu ya. Dengan MSP dapat digunakan untuk dana pengeluaran rutin tahunan seperti pajak, PBB, pajak kendaraan, SPP anak dan lain-lain. Kenapa SPP anak saya tebelin Bapak Ibu? Karena MSP ini bisa untuk perencanaan keuangan maupun perencanaan pendidikan maupun proteksi pendidikan. Yo, sekarang saya pengen tanya nih, ya, intermezzo sedikit. Apa bedanya perencanaan dan proteksi pendidikan? Yo, apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya perencanaan dan proteksi pendidikan? Yang bisa tulis singkat aja di kolom chat. Yuk, kita brainstorm dulu. Apa bedanya perencanaan dan proteksi pendidikan, Mas Rian? Dan MSP cocoknya yang mana nih? Ada yang bisa jawab secara singkat, proteksi apa, perencanaan apa? Mirip-mirip sama sih, mirip-mirip beda ya, kok mirip-mirip sama. Mirip-mirip beda sih ini. Yuk, ada yang bisa jawab di kolom chat, silakan tulis. Apa bedanya perencanaan dan proteksi pendidikan? Yuk, tidak ada yang bisa jawab? Perencanaan kalau dilakukan misal beli MSP maka baru oke. Proteksi berarti untuk antisipasi tutup usia. Oke. Sip. Oke. Ada lagi? Perencanaan belum ada dana. Oke, good. Good point nih. Perencanaan belum ada dana. Intinya perencanaan ya adalah ketika anak masuk sekolah, uangnya ada atau tersedia. Betul ya? Wih. Ya, 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 ya. Oke, perencanaan ketika anak masuk sekolah uangnya ada. Ya, bentar saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi ya. Ini sudah ketumpuk-tumpuk sama chat yang lain nih. Kalau proteksi, betul kata Bu Debani. Ya, Budi Bani. Ini maaf ya kalau saya salah ya Bu ya. Debani. Kalau proteksi maka ada atau tidak ada sumber penghasilan, anak tetap bisa sekolah. Silakan ya dari kalimat yang saya eh, sampaikan ini ya Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya bisa menyimpulkan ya yang mana produk yang cocok ya. Kalau saya selalu bilang misalkan ya eh, kebutuhannya buat pendidikan saya selalu tanya ke agentnya, oke pendidikannya seperti apa, perencanaan atau proteksi? Kalau perencanaan uangnya ada saat kuliah, pilih fleksi C yang 15, pas tuh cocok. Anaknya sekarang 0 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun, 15 tahun berikutnya UP-nya keluar buat sekolah anak. Itu perencanaan. Atau apa? Atau belikanlah MSP. Anaknya sekarang masih 0 tahun ya, bapaknya bayar 5 tahun, masuk SD, bayarin terus MSP. Sampai kos-kosannya kuliah nanti. Itu perencanaan. Kalau proteksi, saya lebih setuju fleksi B. Karena apa? Proteksinya sampai 110 tahun, UP-nya 110 tahun, baru bayar 2 kali bapaknya meninggal dunia, masih tetap bisa lanjut sekolah anaknya dengan UP. Jelas ya Bapak Ibu ya?
Oke, Bu Debani bilang kalau proteksi pendidikan MPPS, kalau rencana pendidikan MSP, good point Bu. Ya, ya. Jadi poinnya itu ya Bapak Ibu ya. Saya sedikit intermezzo nih. Jadi MSP yang mana nih? Kalau menurut saya MSP bisa untuk perencanaan maupun proteksi Bapak Ibu. Ini produk yang amat-amat komplit Bapak Ibu. Karena apa? Contoh nih. Nih lihat nih. Ya terjadi risiko di tengah-tengah sini ya. Bukannya malah dikurangi tapi malah ditambahin nih. Setelah masa bayar premi selesai malah ditambahin nih. Ya, buat apa? Buat bayar sekolahnya anak ya. Jadi bisa disebut sebagai proteksi juga karena memberikan manfaat rutin yang sama ketika orang tua sudah meninggal dunia. Makanya ini saya bold hitam nih, Bapak Ibu. Ya. Kayaknya makin seru nih ya di kolom chat banyak banget nih. Sebentar, saya cek dulu. Tanya, bagaimana dampaknya USD dengan BRICS yang saat ini ada dan bagaimana dampak Amerika shutdown? Oke, Bu Hanindya ya, kayaknya saya perlu balik lagi nih di kolom yang ini nih. Nah, untuk menjawab Bu Hanindya. Ya, oke. Kita cek ya Bu ya. Dolar itu mengalami kejatuhan paling parah di 2009 ya, krisis 2008. Oke. Sama 2006 lah ya menjelang krisis 2008 dan setelah krisis 2008 ya dampaknya itu minus 14%. Dalam artian apa? Ya, selama masa ini pula berbagai perang ya. Ya. WTC kapan Bapak Ibu? World Trade Center 2000 berapa? 2000 ya di sebelum ini ya, nggak ada sorry 2001 ya. Bapak Ibu, selama 1 sampai 20 tahun ini ada berbagai konflik ya yang ada di dunia ini geopolitik, tetapi memang naik turun. Namun sekali lagi saya informasikan bahwa secara keseluruhan dolarnya naik Bapak Ibu. Dan saya yakin ya dan para ilmuwan ya, para eh, praktisi juga yakin bahwa dolar itu secara jangka panjang memang akan naik. Mungkin yang kekhawatirannya Bu Hanindia dalam jangka waktu dekat ya Bu ya, betul. Tapi ingat, MSP memberikan manfaat selama 20 tahun paling lama. Jadi selama 20 tahun, meskipun setiap tahunnya ada naik turun kekhawatiran seperti Bu Hanindia, maka seperti historicalnya ini ya, secara garis besar, secara historical itu naik Bu, trennya. Ya, jadi menurut saya nggak usah khawatir. Seperti itu ya. Jadi kekhawatiran jangka pendek memang perlu diprediksi, tetapi kalau kita lihat historical data, itu semakin panjang waktu menyimpan dolar itu malah semakin baik, Bapak Ibu. Ya, oke. Next terakhir, bukan terakhir sih, tiga yang terakhir ya. Opsi diversifikasi investasi yang stabil dan terjamin, Bapak Ibu. Ya, ini mana Mas Rian? Opsi diversifikasi investasi stabil dan terjamin. Oke. Banyak pilihan dalam berinvestasi. Ya, salah enamnya adalah yang umum-umum adalah seperti ini. Ya. Oke, ini ada Bu Hanindia lagi bilang, takutnya ambil MSP dengan USD tahapan tidak seperti yang diharapkan. Sampai sejauh ini ya, mulai dari MSP ini meluncur kapan ya? Itu belum nggak ada perubahan sih. Tapi saya setuju dengan kekhawatirannya Bu Hanindia ya. Nah, tetapi justru itulah kenapa MSP ini manfaatnya selesai hingga 20 tahun. Karena hal-hal seperti yang Bu Anindya khawatirkan itu sudah diprediksi. Gitu ya Bu Anindya ya. Oke, saya lanjut dulu Bu Anindya. Pilihan dalam berinvestasi itu macam-macam ya. Boleh emas, boleh properti. Emas investasi nggak ya? Tabungan deposito saham nama baik ya, usaha bisnis ya. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang suka dengan yang namanya ini nih, properti Bapak Ibu. Ya, kalau teman-teman lihat gambar, wah apartemen nih, atau Bapak Ibu ditawarin apartemen murah ya. Nah, yang pertama kepikiran apa Bapak Ibu? Pertama sekali kepikiran apa? Kalau saya sih ditempati ya, ditempati. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau saya sih ditempati kalau saya. Begitu lihat apartemen, wah, atau saya dikasih apartemen, atau saya beli apartemen, ya. Pertama kali pasti kalau saya nih ditempati. Oke, Bapak Ibu yang lain, boleh tulis di kolom chat, ditempati, atau dijual lagi, atau disimpan saja, atau disewakan. Ada, silakan tulis di kolom chat.
Sewakan rental. Oke, sekarang saya mau tanya sama yang disewakan. Cari penyewa itu butuh waktu dan biaya nggak sih Bapak Ibu? Ditempati karena pasti bayar service charge. Setuju, Bu Debani? Setuju ya? Oke. Ternyata ya setelah punya apartemen ya, apalagi setelah mencicil ya, ini harus mengisi interior, membayar biaya maintenance ya. Mencari penyewa ya, karena jarang yang mau langsung sewa 20 tahun, membayar biaya notaris, membayar pajak sewa. Betul tuh katanya Bu Dibani itu ya. Nah, karena pasti ada service charge-nya ya. Jadi eman sayang kalau nggak ditempati gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini ada kisah menarik ya dari salah seorang pejabat ya. Iya, saya bilang pejabat karena jabatannya tinggi ya. Pasti teman-teman tahu karena beliau dulunya ada di Region 2 ya. Beliau sudah pensiun sekarang ya. Waktu beberapa bulan yang lalu saya tanya ketika kita ketemu di bandara ya. Sebut saja namanya Bu ya. Saya panggilnya Bu gitu. Bu, apartemen atau vilanya yang di Jogja sama di Terawas itu masih ada nggak, Bu? Dan beliau langsung jawabin, oh udah nggak ada, udah saya jual semua. Saya belikan Mi Action dan MSP, bayangin Bapak Ibu. Saya jual, saya belikan uangnya untuk MSP dan Mi Action. Loh, kenapa Bu? Loh ya iyalah, Mi Action sudah pasti dibayarin gitu ya. Ya, ibaratnya seperti menyewakan gitu ya, tetapi tidak ada wujudnya ya. Karena apa? Saya dibayarin terus setiap tahun sampai 20 tahun kemudian, ya, sampai 15 tahun kemudian, sampai 10 tahun kemudian. Di mana sekarang saya cari penyewa yang mau 15, 10 atau 20 tahun? Belum tentu ada. Belum lagi kalau risiko rusak, belum lagi biaya promosi, biaya marketing, biaya penjaga dan lain sebagainya. Udah nggak masuk lah, mending tak belikan polis aja. Ya, di akhir kontrak, ya, di akhir kontrak langsung bisa dijual lagi kepada Manulife ya, quote and quote dalam tanda kutip. Ya, akan dibeli lagi alias uangnya dikembalikan, uang yang kemarin beli itu dikembalikan. Ya, jadi kita seperti sewa, kemudian kita sewakan lagi ya, nanti dikembalikan uangnya ya. Jadi seperti ibarat Manulife punya apartemen ya, dijual hak hak sewanya gitu ya, dan kita nasabah membeli hak sewa itu, kemudian kita sewakan lagi ya, dapat duit, kemudian kita terima pengembaliannya dari Manulife ya. Jadi sangat-sangat menarik Bapak Ibu ya. Opsi diversifikasi selain deposito emas dan lain sebagainya, yuk coba virtual apartemen ya dalam tanda kutip ya, dengan menggunakan MSP Bapak Ibu. Ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ini kemarin Mbak Pinga yang tahu berita ini ya. Mbak Pinga ngomong ke saya, Hotman Paris ngamuk-ngamuk. Katanya yang awalnya 5% ya duitnya yang berjumlah 55 miliar itu ya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Itu ngamuk ya, bikin bikin konten ya di IG Bapak Ibu ngamuk ya ke Menteri Purbaya karena apa? Karena diturunkan jadi 2,5%. Bayangin Bapak Ibu, harapannya 5% jadi 2,5% ya, 55 miliar Bapak Ibu. Pikirannya Hotman Paris ya mending diputar aja di usaha gitu ya. Nah, jadi deposito tidak menjamin stabil dan terjamin Bapak Ibu. Yang menjamin stabil dan terjamin adalah MSP. Ini buktinya Bapak Ibu. Ya, jika dengan cara yang sama ya, menabung USD 10 dolar ya selama 5 tahun, oke. Nah, masih dipotong pajak di deposito. Kemudian kalau di tengah-tengah meninggal dunia ya sejumlah nilai yang ada atau sejumlah uang yang dimiliki yang dikembalikan atau diberikan ke keluarga, Bapak. Ya. Nah, tetapi dengan MSP dolar ketika terjadi meninggal dunia maka masih tetap nih, ya. Bahkan ditambahin, masih tetap dapat tahapan bahkan ditambahin. Itu adalah fitur yang tidak ada di deposito ataupun obligasi ataupun yang lainnya, Bapak. Ya. Nah, secara pengembangan gimana? Nih, kalau ada yang bandingin sama deposito dan MSP ini. Kita anggap pengembangannya rata. Ya, tidak ada seperti yang Hotman, ya. Yang tiba-tiba dijanjikan 5%, kemudian jadi 2,5% ya. Kita anggap bunga depositonya stabil. Ya. Ya, sama juga nih. Ya, stabil juga nih di Manulife. Ternyata hasil akhirnya adalah di tahun ke-20 deposito kalah telak Bapak Ibu. Lumayan selisihnya sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar Bapak Ibu ya, dolar Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, selisih ini juga cukup lumayan ya bagi para pengusaha seperti Hotman Paris gitu ya. Saya cek dulu di kolom chat. Wah, ternyata ternyata aman.
Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan di sini ya, Bapak Ibu ya, rata-rata seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahkan 0,75% Bapak Ibu ya, untuk deposito di bawah 100.000 Bapak Ibu ya. Adakah bank-bank yang mau deposito 10.000 dolar? Belum tentu ada ya. Di Manulife ada dengan MSP ya. Produk sebagus ini adalah kalau saya ditanya ya sama Pak Titus atau Pak William atau Bu Nona atau siapapun itu, Rian, produk apa yang paling favorit di Manulife bagimu, menurutmu? Saya selalu menjawab MSP, Bapak Ibu. Yes, saya selalu menjawab MSP. Ini merupakan produk favorit saya. Ya, tentunya nggak mengesampingkan Mi Action ya, Bapak Ibu. Tetapi kalau ada manfaat meninggal dunianya, ini lebih keren, Bapak Ibu. Oke, next. MSP ini merupakan produk sederhana ya, seperti deposito berjangka ya dengan rate bunga yang fix, tidak fluktuatif, Bapak Ibu ya. Dan bunganya stabil dijamin, Bapak Ibu, sampai 20 tahun lamanya. Terserah nasabah mau pilih yang mana ya. Jadi kestabilan inilah yang perlu Bapak Ibu jual ya jika dibandingkan dengan deposito. Oke, saya cek dulu di kolom chat Bapak Ibu. Oke, aman ya. Belum ada yang nanya. Oke. Contoh premi 100 juta Bapak Ibu ya. Di akhir kontrak yang bersangkutan menerima 820 juta total dengan pengembalian 500% premi tahunannya. Maka jika kita drop down ya selama 20 tahun ini per tahunnya setara 3,20% Bapak Ibu. Setiap tahunnya Bapak Ibu. Bunganya setara deposito 3,20%. Di mana lagi saat ini ya, in this economy ya, ada fitur produk yang seperti ini. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu ya kepada sebuah tim ya. Saya waktu itu berkunjung ke sebuah pulau gitu ya. Saya ini aja ya, ya di Kalimantan lah ya. Di sana kebetulan ada tim baru ya. Saya nggak sebut namanya ya. Tim baru ini ketika saya lihatkan dengan MSP itu langsung bilang, wah keren ini Pak, keren ini Pak, keren ini Pak gitu. Jadi tim baru yang lagi produktif-produktifnya, yang lagi semangat-semangatnya, ya ketika saya kasih tahu produk ini, mereka langsung semangat. Wah, ternyata ada ya, meskipun bisa sakit masuk ya. Nah, ini satu sales idea lagi nih ya, bahwa produk ini menjamin gitu ya, menjamin diterima gitu meskipun sakit gitu ya dalam tanda kutip ya karena ada fitur GIO. Di mana lagi ada perusahaan yang seperti ini gitu ya. Belum tentu Bapak Ibu. Ya hingga 80 tahun meskipun sudah sakit tetap bisa dibeli. Ya, ini merupakan jawaban atau sales idea bagi orang-orang usia tua ya tadi di kolom chat ada yang jawab usia tua ya yang membutuhkan manfaat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, saya next dulu teman-teman. Kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5 sales idea ya mengenai how to sell MSP ini ya. Kembali saya disclaimer Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu punya idea yang lebih menarik lagi ya karena pengalaman Bapak Ibu di lapangan ya. Tetapi saya ingin sharing 7 sales idea ini sebagai guideline atau sebagai ya pemantik gitu ya, brainstorming Bapak Ibu ya untuk nanti bagaimana cara memunculkan problem ke nasabah. Dan ternyata ada 7 problem ya dan 2 problem lagi. Nah, problem yang bisa dimiliki nasabah yang bisa dijawab ya, yang ternyata bisa dijawab oleh MSP ini. Nah, problem selanjutnya adalah MSP ini sejenis trust fund untuk ketahanan finansial jangka panjang ya. Bapak Ibu ini ada fakta ya dari LIMRA Bapak Ibu ya, Life Insurance Marketing and Research Association. Jadi ini bukan dari saya, bukan dari MBA juga ya. Ini resmi dari LIMRA. LIMRA memiliki penelitian bahwa 40% keluarga langsung mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya ketika si pencari nafkah utama ini meninggal dunia. Kemudian keluarga mengalami 30% keluarga mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah beberapa bulan saja, alias setelah dana cadangannya habis nih Bapak Ibu. Tahu tabungannya habis. 2/3 orang merasa bahwa setuju bahwa asuransi itu akan memberikan ketenangan pikiran. Ya, oke, itu problem yang pertama yang bisa saja dihadapi oleh nasabah. Problem selanjutnya yang bisa dihadapi nasabah yaitu dana pendidikan anak. 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Bapaknya stop kerja atau meninggal dunia. Ya, ini survei BPS 2021.
8,7% anak yang putus sekolah disebabkan karena harus menggantikan orang tuanya untuk mencari nafkah, Bapak Ibu. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, lantas cara kerja MSP seperti apa sih? Ini Bapak Ibu. MSP akan memberikan sejenis trust fund ya. Jadi saya titipkan uang di kamu nanti distribusikan secara efektif, secara adil ke ahli waris saya, ke anak-anak saya. Buat apa? Buat kehidupan sehari-hari. Buat apa? Buat bayar SPP-nya, pendidikannya. Buat bayar apa? Buat bayar kuliahnya, bayar kos-kosannya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi Manulife bertindak sebagai lembaga seperti trust fund, gitu ya, untuk membantu mendistribusikan aset ya ketika si orang tua ini tidak ada lagi di dunia. Ya, cara kerjanya seperti apa nih? Contohnya seperti ini nih. Sudah lunas bayar tahun kelima ya, akhir tahun kelima dapat manfaat yang pertama, kemudian tahun keenam meninggal dunia nih, RIP ya. Maka Manuluf akan menambahin tuh ya, tambahin lagi 10% lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi oh ini sorry meninggalnya karena kecelakaan nih, berarti 20% nih tambahan ya. Jadi aset atau kekayaannya si bapak ini dari yang sudah ditabung ya di berbentuk polis ya itu akan didistribusikan secara efektif ya jadi nggak langsung habis untuk apa untuk dana pendidikan untuk eh, gaya hidupnya gitu ya atau untuk menjaga standar kehidupannya si nasabah tetap terjaga seperti ketika sebelum orang tua meninggal. Ah, next ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir nih sebelum saya sedikit kulik tentang produk spesifikasinya. Oke, ada 7 ya berarti ya problem nasabah yang bisa dijawab dengan MSP dan yang terakhir adalah MSP ini sebagai sumber penghasilan setelah pensiun dan penjaga gaya hidup Bapak Ibu ya. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu ya, ini surveinya OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan menyebut ya di penelitiannya 8 Juli 2024 bahwa rata-rata pensiunan di Indonesia itu hanya mendapatkan 10-15% dari total gaji terakhir. Ya, dan langsung akan mengalami perubahan gaya hidup setelah pensiun. Ya, saya ada cerita menarik Bapak Ibu. Jadi nasabah di tempat saya yang lama ya Bapak Ibu ya, itu seorang kepala dinas gitu ya di salah satu instansi ya. Beliau keren mobilnya nih, Fortuner nih mobilnya atau Pajero ya saya agak lupa. Nah, ketika dia pensiun, tiba-tiba Pajeronya ini dijual gitu. Ya, kebetulan kita visit ke sana lagi gitu ya, menawarkan produk yang lain. Beliau bilangnya gini, waduh Mas, saya sudah nggak ada duit lagi buat beli asuransi. Loh Pak, masa sih Pak? Kan masih ada uang pensiunan, diputer lah Pak di asuransi salah satunya. Beliau jawab gini, jangankan untuk bayar asuransi, untuk bayar pajak mobil Pajero saya sudah nggak kuat Mas setelah pensiun Mas. Duit saya tinggal 30%. Makanya kenapa saya sekarang ganti Pajero mas. Sekarang mobil saya biasa-biasa saja, Xenia. Ya, beliau sendiri bilang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menarik nih, ya. Sesuai dengan apa yang diteliti oleh OJK, Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti secara mayoritas ya, secara mayoritas para pensiunan ini harus menghadapi ya, Bapak Ibu ya, risiko penurunan standar hidup yang awalnya gagah saat bekerja ya bawa Fortuner bawa Pajero dijual setelah pensiun karena apa? Gak kuat bayar preminya Bapak Ibu. Sorry, gak kuat bayar pajaknya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa nih, MSP bisa untuk membayarkan pajak itu 15 atau 20 tahun ke depan ya. Jadi Pajeronya masih bisa di keep ya selama 15, 20 atau 10 tahun ke depan. Ya, caranya apa? Ayo, mumpung belum pensiun nih, masih punya duit, segera beli produk ini ya. Bapak Ibu, nah ini ada beberapa sumber kehidupan ya, sorry, sumber keuangan di saat pensiun. Nah, ini Mbak Pinga juga yang bikin nih ya. Jadi, menurut Mbak Pinga ada beberapa sumber keuangan saat pensiun. Boleh dari tabungan, boleh dari barang, tanah, dan bangunan ya, Bapak Ibu. Investasi di sektor real, investasi finansial, asuransi, dan DPLK ya. Jadi, beberapa ini bisa dilakukan oleh nasabah. Tetapi, ada risiko yang menyertai juga ya. Nah, mari kita sadarkan bahwa asuransi ini juga termasuk loh, bisa jadi sumber keuangan di saat pensiun. Ya, nih, contoh lagi nih ya. Ada bapak-bapak nih yang ketika muda sukaannya golf. Ada yang ketika muda mobilnya bagus, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersier ini ya, kebutuhan gaya hidup ini tetap terjaga meskipun setelah pensiun bisa nih pakai MSP Bapak Ibu.
Cukup ketika masih bekerja bayar 5 tahun saja, ya. Nanti Manulife akan menyediakan, ya, total hingga 58.000 US dollar nih. Kalau preminya 800 US dollar ya selama, sorry, kalau preminya 10.000 US dollar ya. Dengan total 50.000 US dollar, si nasabah punya manfaat total 58.800 US dollar ya. Dan bagaimana hobinya, bagaimana pajak mobilnya dibayarin terus sama Manulife ya selama bertahun-tahun ke depan ya. Minimal tidak post power syndrome lah atau tidak menurun kualitas hidupnya Bang. Ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu ya, ini adalah 7 sales idea gitu ya atau ya mungkin bisa dijadikan sebagai pemantik problem gitu ya buat nasabah ya. Saya yakin Bapak Ibu punya sales idea yang lain tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pemicu gitu ya atau bisa menjadi guideline untuk Bapak Ibu mulai menjual MSP ini dalam waktu yang sesegera mungkin ya. Oke, terakhir sebelum saya akhiri Bapak Ibu ya, saya ingin merefresh kembali karena tadi hanya 60% saja yang menjawab benar Bapak Ibu. Mak- Maka saya ingin merefresh kembali ya bahwa apa? Bahwa MSP ini punya manfaat tahunan ya yang mana diterima mulai tahun kelima, akhir tahun kelima ya setelah lunas bayar premi gitu ya. Nah, kemudian GIO, polis diterima tanpa cek kesehatan hingga UB 1,5 miliar. Dalam artian bahwa apa, Bapak Ibu? Bahwa nasabah yang sakit pun masih bisa masuk di produk ini. Usia masuk sampai 80 tahun, berarti apa? Berarti orang tua pun masih bisa nih masuk produk ini. Mata uang, wow, luar biasa banget. Rupiah dan dolar. Ya, untuk proteksi jiwa dan kecelakaan bisa ditambahin sampai hingga 3 kali. Maksudnya adalah, misalkan seperti ini nih, dolar kan untuk yang 10 tahun 5%, betul ya Bapak Ibu ya, 5%. Nah, kalau meninggal dunia biasa tambah 5% lagi, berarti 2 kali lipat. Kalau karena kecelakaan tambahannya bukan 5% tapi 10%. Berarti 5 ya, hingga 3 kali banyaknya. Ya, maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Masa pertanggungan, fleksibel, 10, 15, 20 nasabah bisa pilih Bapak Ibu. Ya, nih. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini boleh di capture Bapak Ibu. Ya, saya di setiap training MSP selalu memperlihatkan ringkasan manfaat MSP ini. Supaya apa? Kalau saya sih hafal ya, karena sering membawakan. Tapi teman-teman nggak usah dihafalin deh daripada mumet gitu ya. Silahkan capture ringkasan manfaat MSP ini ya. Ketika teman-teman butuh, nggak perlu nunggu saya, nggak perlu nunggu leader, nggak perlu cek-cek di Manu Academy ya. Boleh sih cek di Manu Academy ya. Tapi ini nggak ada nih di Manu Academy ya. Ini saya sudah rangkum ya. Saya sudah ringkaskan manfaat MSP dalam satu gambar yang ringkas gitu ya. Jadi saya ajari dulu sedikit cara bacanya. Mungkin ada di sini yang baru join gitu ya. Beberapa agent ya yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu gampang banget ya. MSP ini punya rupiah dan US dollar. Ya ada pilihan 10, 15, dan 20. Manfaat tahunan yang diberikan itu 15% PT. PT adalah premi tahunan. 17,5% PT premi tahunan ya untuk yang 15 dan 20% PT. Ya premi tahunan. Apabila meninggal maka akan ditambahkan 10% nih meninggal biasa. Makanya jadi awalnya misalkan sudah terima sampai tahun ke-7 ya, tahun ke-8 meninggal maka selanjutnya akan bukan terima 15% lagi tapi 25%. Kalau meninggalnya karena kecelakaan maka beda persenannya Bapak Ibu ya. Akan ditambahin 20% ya, 10 plus 10 gitu. Ya, oke. US dollar juga sama Bapak Ibu ya, cuma beda di persentasenya aja. Mungkin yang jadi perhatian Bapak Ibu adalah manfaat tunai tahunan jika meninggal dalam masa pembayaran premi. Baru 1 kali bayar, meninggal dunia, maka dapatnya 20% dari manfaat tahunan yang seharusnya diterima. Ya, jadi misalkan preminya 100 juta setiap tahunnya, ya dia pilih yang 20%, berarti berapa manfaat tahunannya? Harusnya harusnya adalah 20 juta ya karena 20% dari manfaat premi tahunan ya. Nah, karena dia nggak sampai lunas, baru 1 kali bayar ya, maka yang dia dapatkan nanti adalah dua di akhir tahun polis ke 5 adalah 20% dari 20 juta atau manfaat tahunan yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi 20% dari 20 juta. Berarti berapa? 4 juta saja. Akan diberikan terus mulai akhir tahun ke-5 sampai tahun ke-20. Rugi nggak? Nggak rugi Bapak Ibu. Kita cek nih di belakang.
Oke, ini ya, ilustrasi adalah MSP 20 tahun, premi tahunannya 100 juta. Ya, seperti yang saya bilang tadi, 20% ya Bapak Ibu, 20 tahun ya, di contoh sebelumnya. Nah, maka dapatnya adalah 20 juta mulai dari akhir tahun kelima dan seterusnya. Sehingga total adalah 820 juta Bapak Ibu. Oke, next, kalau ternyata meninggal dunia, baru terima satu kali manfaat, terus meninggal dunia nih, ya, karena sakit, ya, maka akan ditambahkan sebesar 10%. Jadi yang awalnya dapat 20%, kemudian menjadi 30%, jadinya 30 juta nih, Bapak Ibu. Ya, oke. Skenario selanjutnya, ini kalau nggak salah, ini yang bikin Mas Angga ya. Mudah-mudahan Mas Angga hadir di sini ya. Jadi skenario ini saya seingat saya ini dari BDM Semarang, Mas Angga ya. Nah, kalau kecelakaan ya, manfaat tunai tahunannya akan ditambah. Yang awalnya 10% jadi 20%. Maka yang awalnya 20% jadi 40%. 40, 40, 40. Sekarang adalah ketika baru bayar 3 kali terus meninggal, ya. Oh, rugi dong Mas Rian. Enggak, Bapak Ibu. Coba cek. Total store preminya adalah 300 juta, tetapi total manfaatnya adalah 492 juta secara keseluruhan. Ya. Dalam artian ada tambahan 192 selisih. Masih untung nggak? Masih untung Bapak Ibu. Padahal bayarnya baru 3 kali. Tapi Manulife Fire ya, Manulife Fire akan tetap memberikan manfaat sesuai dengan yang sudah ditabung. Ya, makanya kenapa manfaatnya adalah 60% dari manfaat tahunan yang seharusnya dia dapatkan. Yang seharusnya dia dapatkan adalah 20 juta, ya. Karena bayar 3 kali 60% berarti 60% dari 20 juta. Ketemunya adalah 12 juta Bapak Ibu. Diberikan terus, diberikan terus, diberikan terus sampai total manfaat akhir preminya dibalikin jadi 492 juta. Masih untung Bapak Ibu. Saya cek dulu di kolom chat. Oke, Pak Firman Gracia. Pak, selisih 5 sampai 6 ribu US dollar selama 20 years itu jika ambil premi yang berapa USD minimal? Oke, mungkin maksudnya di contoh sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini premi juga mempengaruhi eh, Pak Firman Gracia ya. Sebentar, sebentar. Tapi persentasenya sama, Pak Gracia, relatif sama gitu ya. Nah, tetapi kalau yang Bapak tanyakan tadi adalah deposito, nah ini kebetulan saya pakai ambil premi 10.000 US dollar, Pak. Ya, nah nanti bisa dicoba nih ya. Silakan minta regional training masing-masing ya atau BDM-nya itu ilustrasi deposito dibandingkan dengan MSP dolar. Ya, bisa, Pak. Oke, next dulu. Ya, tadi saya sampai sini. Kemudian, sorry Mas, tanya. MSP kalau meninggal tahapannya tiap tahun masih dapat akhir kontrak apa dapat juga trims? Nah, tetap dapat ya. Barusan saya contohkan Bu Yeti ya. Thank you Mbak Pinga. Oh, Mbak Pinga hadir ternyata. Hehe. Thank you Mbak Pinga ya. Menemani saya yang seorang diri ya. Kalau meninggal di tahun pertama atau kedua bagaimana? Ini Pak ada contohnya Pak. Barusan saya share di sini. Nah, ini ya Pak ya manfaatnya meninggal tahun pertama Pak 20% dari manfaat tahunan yang seharusnya dia dapatkan. MT manfaat tahunan. Ya, contohnya seperti ini Pak, baru bayar 3 kali, meninggal dunia. Ya, maka tahun ke akhir tahun kelima dapatnya 60%. Hitungannya dapat dari mana ini? Dapat dari fitur produknya Pak, 60%. Ya, gitu ya Pak Santoso Gosal ya. Nah, sudah terjawab nih. Mantap sumarinya Mas Rian. Terima kasih Bu Sri Hastuti. Tolong 2 slide sebelumnya Mas Rian. Waduh, Bu Anindya nyampe mana ini ya tadi ya? Maaf Bu Anindya, saya baru bayar. Baru baca ya kok baru bayar. Berarti meskipun meninggal di tahun ke-1, manfaat baru bisa diberikan di tahun kelima ya. Betul. 60% dari mana Pak? Tolong ulang. Oke, Bu Fira. Ya, di sini Bu Fira. Jadi, manfaat tunai tahunan jika meninggal dalam masa bayar itu sudah ada rumusnya, Bu Fira. Ya. Nah, PT ini adalah premi tahunan. Ya, manfaat tahunannya adalah dari premi tahunan jika bayar lunas sampai 5 tahun. Gitu ya. Kalau meninggal selanjutnya maka ya dia sorry, kalau hidup ya maka dia dapat ini ya. Sama seperti contoh yang saya tunjukkan ini ya. Ini dari premi tahunan dari premi tahunan. Pertanyaan Bu Fira adalah 60% dari mana? Nah, contohnya adalah ini ya, meninggal dunia saat bayar premi tahun polis ketiga, berarti 60%. Contohnya seperti ini, Bu. Nah, tadi harusnya kalau dia hidup bayar terus lancar, dia hidup dapatnya berapa? 20% dari premi tahunan ya, 20% dari 100 juta. Dapatnya 20 juta harusnya.
Nah, karena dia meninggal di tahun polis ketiga, ya, maka 60% dia akan dapatkan, alias berapa nih? 12 juta. Dapatnya dari mana? 60% dari 20 juta, alias dari manfaat tahunan yang dia sebenarnya dapatkan. MT, Bu Ira, ya. Makanya dia dapatnya cuma 12 juta, yang seharusnya 20 juta. Itu Bu Vira. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau kecelakaan atau sakit stroke tetap membayar ya. Kecelakaan, sakit stroke, iya betul Bu Rini. Maksudnya nggak meninggal dunia ya. Tetap, tetap ya Bu ya. Oke, ini juga ada Mas Angga ingin share satu slide ya. Saya beri kesempatan buat Mas Angga nanti ya. Sama Mas Angga tolong ya, ada inisiatif Jogja ya untuk kejar Fun and Grow. Saya lupa masukkan di sini Mas Angga. Jadi nanti ketika saya kasih kesempatan Mas Angga untuk share, minta tolong slide Jogjanya ya beserta share-share-nya dimunculkan ya Mas Angga ya. Oke, sebentar Mas Angga, saya tinggal dikit lagi. Harap bersabar Mas Angga ya. Oke, untuk dolar saya skip dulu Bapak Ibu ya karena sama aja ya semuanya. Mungkin yang saya ingin share adalah, oh ternyata sudah habis Bapak Ibu ya, maaf ya. Ternyata sudah habis ya share-sharean saya. Terakhir, saya pengen share dolar Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi dolar juga sama ya. Manfaatnya bahkan menurut saya lebih oke sih kalau dolar ya. MSP ini cocoknya, kalau di Surabaya ya, saya dengar dari teman-teman Surabaya, agent Surabaya, meskipun saya nggak di sana, waktu sharing itu, dia bilang, udahlah MSP itu jual dolar aja. Biar nggak rugi nasabahnya. Saya setuju, saya setuju, saya setuju ya. Oke, oke, Bapak Ibu, saya eh, cek kolom chat dulu ya. Saya juga akan share kembali ya, Bapak Ibu, untuk presensi sambil kita nunggu Mas Angga. Mas Angga minta tolong kalau sudah siap diinfo ya, Mas Angga ya. Oke, premi minimal dari produk MSP ini adalah 12.000. 12.000. 12 juta untuk rupiah dan 2.000 US dollar ya untuk dolar ya. Sepertinya sudah semua ya saya jawab ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya. Tadi juga sudah dibantu Mbak Bina ya. Oke, oke, Mas Angga sudah siapkah? Nih, ada yang penting nih Mas Angga nih bilang nih. Oke, oke, Bu Vira, tolong share slide yang sebelumnya. Contoh premi tadi Pak yang 20, 30. Baik, apa sih yang enggak bagi Bu Vira ya? Saya akan share nih Bu. Bentar, bentar ya. Maksudnya yang ini ya Bu ya. Ini kah Bu? Betul Bu Vira? Sorry Mas, saya belum jadikan co-host ya. Sorry Mas. Maafkan saya Mas Angga. Ya, bentar. Angga Rayono, saya jadikan co-host dulu. Make co-host. Wah keliru nih. Anggoro yang saya jadikan co-host. Sorry. Nah, sorry ya. Angga Rayono kok Anggoro sih. Ini mah beda nih. Ya. Angga Rayono. Oke, silakan Mas Angga. Sepertinya sudah bisa memiutkan diri sendiri, Mas. Gimana Mas Angga? Aman? Oke, Bu Vira yang dimaksud ini ya. Setelah itu, Pak. Oh, oke. Ini maksudnya ya, Bu Vira ya. Ini ya maksudnya ya. Oke, Pak Rian. Aman? Oke. Ini Pak Angga sudah masuk ya. Oke, Pak Angga, saya serahkan ke Pak Angga. Yuk, silakan Pak Angga. Terima kasih ya Pak Rian ya. Oke teman-teman boleh dong applause untuk Pak Rian dong. Luar biasa ya. Boleh ya applause-nya bisa react gitu ya. Pakai tepuk tangan beneran juga boleh. Mau teman-teman on cam terus tepuk tangan biar kelihatan sama Pak Rian juga boleh ya. Soalnya Pak Rian kelihatannya sudah mulai oleng ya. Tadi saya lihat kepalanya sudah apa namanya kunci stang terus ya miring kanan miring kiri ya. Oke, teman-teman keren banget ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rian ya terkait dengan MSP teman-teman seperti yang sudah diinformasikan berulang kali bahwa bulan ini akan menjadi kesempatan terakhir kita untuk menjual MSP. Jadi makanya di level up hari ini kita kembali sharing kepada teman-teman semua terkait dengan
sell stock untuk MSP. Nah, selain itu Bapak Ibu, eh, saya juga pengen memastikan kenapa sih kita perlu menjual MSP gitu ya. Atau gini, ketika di bulan ini kita menjual MSP atau jangankan bulan ini deh, minggu ini. Nah, kenapa sih di minggu ini kita perlu jual MSP itu kenapa? Karena kalau di minggu ini kita menjual MSP tentu itu akan jauh lebih menguntungkan bagi Bapak Ibu semua. Nah, saya ada sesuatu nih yang mau saya bagikan ke teman-teman. Jadi, teman-teman masih ingat ya, ada satu inisiatif yang sangat bagus di bulan ini. Sebentar, ini tuh. Pak Rian, minuman saya belum dikirim ya Pak ya, nanti tolong ya. Oke, thank you ya Pak Rian ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya bahwa di Oktober ini kita ada satu inisiatif yang batas submissionnya itu hanya tinggal beberapa hari lagi. Oke, yaitu apa? Nih teman-teman, yaitu kita punya kontes ekstra kredit ya hingga 100%. Ya, di mana ekstra kredit ini untuk penjualan semua produk kecuali MDSA. Kenapa? Karena kalau MDSA ada sendiri ya perhitungan ekstra kreditnya dan periodenya memang masih sampai dengan 31 Oktober. Nah, seperti apa sih kalau misalnya kita menjual produk MSP? Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini ya. Misalnya di Oktober ini ya tanggal 8 Oktober ya. Kebetulan teman-teman malam ini sudah ikut gitu ya kelas level up bersama Pak Rian dan bersyukur misalnya tanggal 8 Oktober teman-teman ada submission produk MSP let's say katakanlah 100 juta FYP. Cara bayarnya tahunan juga ya tentunya ya. Dan di 10 Oktober itu langsung issued. Nah, maka kalau teman-teman itu merupakan non VIP agent, maka pencapaian produksi di Oktober adalah 100 juta FYP. Nah, untuk signature-nya Bapak Ibu akan mendapatkan perhitungan senilai 150 juta FYP. Dari mana 150 juta FYP? 100 juta pertama dari produksi MSP-nya di Oktober tersebut, plus ada ekstra kredit senilai 50%, yaitu dihitung 50 juta. Lumayan ya. Sekaligus yang ketiga nih, yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan, yaitu early bird untuk Fun and Grow Yogyakarta, di mana untuk early bird Fun and Grow Yogyakarta ini cukup dengan 75 juta APE bulan ini saja, maka Bapak Ibu sudah bisa mencapai target Fun and Grow Yogyakarta tersebut. Nah, itu untuk yang non VIP agent. Sementara bagi rekan-rekan yang VIP agent, Manupro tentu itu akan lebih menguntungkan. Nah, ini untuk Manupro yang silver dan gold. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, untuk yang Manupro silver dan gold dengan produksi 100 juta MSP sampai dengan nanti submissionnya tanggal 13, maka akan mendapatkan ekstra kredit senilai 75%. Nah, sehingga dari produksi 100 juta untuk perhitungan signature tripnya itu akan dihitung 175 juta dan otomatis juga dan target Fun and Grow Yogyakarta. Sementara untuk rekan-rekan yang merupakan VIP agent Manupro Platinum, nah tentu akan mendapatkan ekstra kredit yang paling maksimal yaitu 100%, sehingga dari produksi 100 juta FYP di produk MSP, Bapak Ibu bisa diperhitungkan senilai 200 juta untuk signature. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini sudah bulan Oktober, waktunya kita final sprint ya, untuk kita mengejar berbagai inisiatif yang ada. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, khususnya yang kemarin mungkin produksinya sudah kepotong gitu ya, untuk grand trip nih, untuk bisa mengembalikan potongan tersebut melalui ekstra kredit di bulan Oktober ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya MDSA memang periodenya masih panjang sampai dengan 31 Oktober, nah tetapi sampai 13 Oktober ini ada juga ekstra kredit untuk semua produk, jadi ini kesempatan. Kebetulan karena malam hari ini Pak Rian tadi sharingnya MSP, nah di sini saya contohkan MSP juga. Nah, sekaligus keuntungannya Bapak Ibu juga bisa langsung dan target Fun and Grow untuk early bird di 75 juta APE. Nah, saya juga mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk Fun and Grow ya.
Nah, Fun and Grow ini ada dua opsi memang, di mana opsi pertama itu seperti target-target Fun and Grow sebelumnya, yaitu 50 juta APE, tetapi harus konsekutif di bulan Oktober, November, Desember. Namun, untuk kali ini ada opsi yang kedua, yaitu dengan produksi total minimal 75 juta APE, ya, hanya di Oktober ini saja, maka Bapak Ibu bisa langsung amankan satu tiket Fun and Grow Yogyakarta. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, jadi silahkan dimaksimalkan inisiatif yang ada di bulan Oktober ini sekaligus inisiatif yang berlaku sampai dengan nanti tanggal 13 Oktober. Nah, Bapak Ibu, ya, kali ini saya yakin kalau Bapak Ibu mempraktekkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian, itu akan menjadi apa ya? Ya, hal yang luar biasa ya. Kenapa? Yang pertama, kalau Bapak Ibu tadi misalnya 100 juta FYP ya untuk MSP sampai dengan tanggal 13, selain Bapak Ibu tadi mendapatkan extra credit signature, Bapak Ibu bisa langsung dan target Fun and Grow. Dan yang ketiga nih yang paling penting, Bapak Ibu bisa sekaligus memberikan kado yang luar biasa untuk Pak Rian yang besok akan ulang tahun ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekedar informasi bahwa besok di tanggal 8, nah, Pak Rian ini juga akan ulang tahun. Jadi akan jadi kado yang luar biasa kalau Bapak Ibu mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Rian dan bisa jadi case Bapak sekaligus mengunci Fun and Grow Yogyakarta. Ya, bukan begitu ya Pak Rian ya? Oke, selanjutnya dari saya cukup dan saya kembalikan ke Pak Rian ya. Oke, HBD besok pagi Pak Rian. Thank you Bu Mimip ya. Dan for your information Bapak Ibu ya, seminggu setelah saya ulang tahun, Pak Angga yang ulang tahun Bapak Ibu ya. Jadi mari kita juga berikan kado terindah ya buat Pak Angga ya. Nah jadi Bapak Ibu cukup satu produksi gitu ya, sudah bisa Fun and Grow, sudah bisa ngerayain ulang tahun saya dan Mas Angga secara sekaligus ya. Jadi dua orang nih ya dalam bulan ini yang ulang tahun ya, selisih seminggu doang. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekali lagi karena kita udah agak over sedikit ya, over 5 menit ya Bapak Ibu. Ya 7.50 ya, kita tadi start pas waktunya Bapak Ibu ya dengan diawali kuis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama untuk Pak Angga sama Mbak Pinga ya yang hari ini menemani saya ya yang sendirian ini. Oke. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dan Mas Angga sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa membuka semangat Bapak Ibu semua untuk jualan MSP yang akan segera ditutup. Oke, akhir kata Bapak Ibu, jangan lupa presensi ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu sehat, mudah dalam beraktivitas ya, diberikan closing sebanyak-banyaknya, dimudahkan dalam ketemu nasabah yang potensial. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di training-training selanjutnya. Thank you, Bapak Ibu semuanya. Thank you Pak Rian. I let precious time go by. Then when she's gone, there's that autumn melancholy feeling and a sense of guilt I can't deny. What happened to the wonderful adventures? The places I had planned for us to go. Well, some of that we did, but most we didn't. But why, I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time, slipping through my fingers all the time.
School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. We were as one, babe, for a moment in time. It seemed everlasting that you would always be mine. Now you wanna be free, so I'm letting you